Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif. Nama saya Desita. Nama saya Anissa. Nama saya Mada. Nama saya Latifah Gopur. Nama saya Muhammad Abizar. Kami di sini ingin mempresentasikan pengertian tentang gempa bumi. Saya di sini ingin menjelaskan pengertian tentang gempa bumi. Gempa bumi adalah guncangan atau getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi juga bisa disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi atau kerak bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa terjadi akibat letusan gunung berapi. Cara mengukur gempa bumi bisa menggunakan alat seismometer. Gempa bumi dibedakan menjadi dua, yaitu gempa bumi berdasarkan penyebab dan gempa bumi berdasarkan kedalamannya. 1. Gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya atau pusat gempa berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Yang kedua, gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Yang ketiga, gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Penyebab terjadinya gempa bumi yaitu kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan itu membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah gempa bumi akan terjadi. Dampak dari gempa bumi dibagi menjadi dua, yaitu dampak fisik dan sosial. Dampak fisik yang pertama, tanah longsor. Yang kedua, gempa dasar laut yang menyebabkan tsunami. Yang ketiga, tanah retak merapat dan jalanan putus. Yang keempat, jatuhnya korban jiwa. Yang kelima, banyak bangunan hancur. Dan untuk dampak sosial, yang pertama, menimbulkan kemiskinan. Yang kedua, kelaparan. Yang ketiga, penyakit. Yang keempat, bila dalam skala besar dapat menimbulkan tsunami yang besar, bisa melumpuhkan politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. 9, magnitude yang menewaskan 1.655 orang, 3.000 luka-luka, dan 2 juta mengungsi dengan kerugian bencana sebesar USD 550 juta dengan tsunami yang ditimbulkan air dampak sehingga Jepang, Hawaii, dan Filipina. Alat pengukur gempa ada seismograf horizontal, mencatat kekuatan gempa secara mendatar, seismograf dengan skala Richter, mencatat besaran gempa yang didasarkan pada amplitude gelombang tektonik. Cara menghindari gempa bumi. 1. Di ruangan, jangan panik, segeralah keluar dari rumah ke tanah lapang. 2. Di gunung, ada kemungkinan terjadinya longsor, bergegaslah ke tempat yang aman. 3. Di pantai, ada kemungkinan terjadinya tsunami, segeralah menuju ke daratan tinggi. 4. Di alam terbuka, jauhi pohon, tiang listrik, jembatan, pantai, pegunungan, dan lain-lain. Segeralah cari zona aman, evakuasi yang aman.